C. Likuiditas dan volume. Likuiditas dan volume erat kaitannya pada saat jual dan beli. Di aset seperti saham dan cryptocurrency, memilih emiten dan atau koin dan token yang liquid itu sangat penting. Ini artinya akan memudahkan lo untuk melakukan jual beli kapanpun. Likuiditas ini seperti ini. Bayangkan lo membeli rumah seharga 5 miliar. Kalau misalnya lo mau jual besok, apakah langsung ada pembeli? Kemungkinan besar tidak. Kemungkinan juga walaupun ada, harus menunggu beberapa waktu untuk melewati proses birokrasi yang lebih panjang dibanding jual beli aset surat berharga maupun cryptocurrency. Itulah mengapa jual beli rumah memiliki likuiditas yang rendah meskipun volumenya bisa besar-besar. Itulah beda likuiditas dan volume. Secara formalnya, likuiditas itu adalah term atau istilah di mana kita bisa melakukan jual beli dengan cepat, bahkan instan, tanpa terlalu berpengaruh banyak terhadap harga yang ada dengan volume yang kita miliki. Apabila misalnya likuiditas rendah, maka akan menghasilkan slippage. Semakin rendah likuiditas, semakin besar slippage. Apabila dengan volume yang tidak memadai, slippage ini simpelnya bisa disebut dengan loncatan harga yang disebabkan oleh kurangnya volume yang ada pada harga tertentu, sehingga harga akan meloncat pada likuiditas yang ada setelahnya, yang mengakibatkan adanya ilusi harga naik yang signifikan. Misalnya lo ingin membeli koin A dengan volume uang lo senilai 500 juta di harga 5.000. Secara hitungan kasar, maka lo mendapatkan 100.000 koin A. Namun karena di harga 5.000 tidak sampai 500 juta, hanya cukup 50 juta saja, maka kalau lo paksain dia akan mengambil harga paling atas. Nah, yang tadinya lo berencana membeli di harga 5.000 dan mendapatkan 100.000 koin A, namun volume sebesar itu harus terpaksa sampai di harga 6.000, maka lo tidak mendapatkan 100.000 koin A, melainkan 83.300 koin katakanlah, dengan rata-rata harga 6.002 rupiah. Artinya ada slippage sebesar 20% dari harga 5.000 ke 6.000. Nah, kalau pada prakteknya lu juga bisa mengantri. Jadi sisa 450 juta tadi akan antri membeli di harga 5.000 sampai ada yang menjual di harga segitu ke lu, ataupun sampai lu cancel order belinya. Rendahnya likuiditas akhirnya membuat lu menunggu. Inilah yang terjadi pada rumah. Mengapa jumlah rumah tidak bisa cepat namun masih sangat berpotensi untung karena volumenya besar. Bayangkan lo beli suatu koin atau token sudahlah nggak liquid dan juga nggak ada volumenya. Selain lo bisa kena slippage yang tinggi, juga biasanya token dan koin seperti ini kurang diminati market dan sangat bahaya lo nyangkut. Mau cairin juga susah karena sudah pasti rugi. Itulah kenapa token atau koin biasanya kalau sudah bisa listing di Binance atau Coinbase bisa jadi suatu kebanggaan tersendiri dan cenderung pump. Karena dua exchange ini adalah exchange yang memiliki volume top 3 di antara exchange lainnya. Lo bisa melihat token dan koin yang memiliki likuiditas rendah, entah itu karena memang koin atau token ini kurang terkenal atau memang exchange-nya kurang memiliki likuiditas seperti BitMEX, Hotbit, Trades, Ocre, dan lain-lain. Jadi pastikan token atau koin yang lo pengen trade atau investasi memiliki likuiditas tinggi dan volume yang cukup. D. Sejarah harga dan usia proyek. Tidak seperti saham yang kebanyakan sudah memiliki histori atau riwayat harga yang cukup mature dan cukup panjang, kecuali saham-saham yang baru IPO di kripto. Kebanyakan proyek yang eksis saat ini sebagian besar kurang dari 5-10 tahun. Di dalam bisnis, apabila sebuah perusahaan atau proyek bisa melewati usia 5-10 tahun, maka bisa dikatakan bisnis ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bertahan ke depannya dibandingkan bisnis-bisnis yang baru muncul. Kenapa? Bisnis yang sudah lama awamnya sudah tahu asam garamnya berbisnis, tahu di mana posisi mereka kuat, kekurangan mereka, dan selain itu juga terpenting adalah bisnis model yang lebih teruji serta customer base yang terbentuk. Kalau kita pengen investasi di sebuah perusahaan, ini menjadi salah satu faktor pertimbangan penting juga. Namun di kripto, hal yang terpenting adalah hype dan memanfaatkan momentum sesaat. Di tahun 2020 ini adalah cycle kedua bagi kebanyakan altcoin yang mungkin lahir di tahun 2016 dan 2017, yang mana banyak sekali altcoin yang muncul pada masa itu mungkin sudah tidak ada lagi di 2019-2020. Salah satu contoh altcoin yang bisa kita analisa adalah Ethereum.
Berdasarkan chart di atas, kita bisa melihat bahwa di pairing Bitcoin ETH pernah menyentuh 81,2 kali lipat dari titik rendahnya atau low. Lalu saat ini berada pada minus 79% dari titik tertinggi, itu masih 15,7 kali lipat dari titik all time low. Sedangkan di pairing fiat kita ambil USDT supaya lengkap chartnya. Dari tren pairing di USD, kita bisa melihat bahwa semenjak Ethereum bisa diperdagangkan di exchange ini pada 3 Agustus 2015, kenaikan harga di all time low dan all time high sebanyak 3.417 kali lipat. Sedangkan saat ini secara USD Ethereum hanya turun sekitar minus 13% dari all time high-nya dan masih berada pada 895 kali lipat dari titik all time low-nya. Bisa kita katakan Ethereum adalah salah satu dari sedikit altcoin yang layak investasi. Secara use case-nya, Ethereum telah menjadi platform yang reliable untuk banyaknya kemunculan token-token lain yang ICO. Lalu secara tim dan foundernya juga jelas, sistem yang digunakan juga terdesentralisasi karena Ethereum memungkinkan penerapan smart contract dan aplikasi terdesentralisasi dApps dibangun dan dijalankan tanpa adanya waktu berhenti, penipuan, kontrol, atau campur tangan pihak ketiga. Namun meskipun begitu, sebagus-bagusnya Ethereum bisa turun harga 95% dari puncak tertingginya. Ini artinya apabila kita membeli produk bagus sekalipun, kalau di momentum yang salah, kita memiliki resiko yang cukup besar. Bayangkan lo nggak punya strategi yang tepat dalam hal money management dan emotional management. Lo bias pas Ethereum di harga $1.000 pada awal tahun 2018 dan percaya berita-berita pom-pom Ethereum bakalan ke $10.000. Setahun kemudian aset lo turun hingga 80% dan lo nggak punya cash nganggur, lalu lo cut loss. Terus tahun ini naik lagi hampir balik ke all time high-nya. Gimana perasaan lo? Amburadul kan? Ada yang kayak gini banyak. Makanya penting sekali untuk memahami segala aspek-aspek penting seperti ini dan sadar terhadap setiap keputusan yang diambil. Pastikan kita memiliki informasi dan data yang cukup terlebih dahulu. Nah, di sisi lain kita juga harus tahu kalau Ethereum bukanlah hasil fork dari Bitcoin. Ethereum berdiri sendiri-sendiri dan memiliki jaringan sendiri. Sama halnya sistem mining yang digunakan, supply Ethereum tidak fix seperti Bitcoin. Ini artinya dalam jangka panjang, Ethereum akan terdilusi dan dengan supply yang terus-terus bertambah. Apabila tidak adanya peningkatan atau demand, namun dalam jangka pendek, katakanlah 5 tahun maksimal, Ethereum masih mungkin menjaga statusnya sebagai altcoin panutan altcoin lainnya dan berada pada peringkat kedua secara market cap saat ini di bawah Bitcoin. Dengan Ethereum yang sudah berusia 5 tahunan, Ethereum membuktikan bahwa platform ini sangat digunakan dan juga memiliki historis harga yang cukup bisa dipertimbangkan. Nah, dari aspek ini saja kita bisa mendapatkan banyak banget data-data penting dalam mengambil keputusan apakah koin-koin tertentu layak invest atau hanya sekedar memanfaatkan momentum jangka pendeknya. Hal yang sama juga perlu kita lakukan terhadap token-token atau koin-koin lain yang kita rasa menarik. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do